Selamat siang Ibu Nuni, bagaimana kabarnya? Kok tumben ya? Ya, Bapak, selamat siang juga, Pak. Ya, tumben ya kita bertemu gitu, Pak ya. Iya, iya. Ya, terima kasih eh, yang ucapkan juga pada Bu Nuni. Kira-kira apa sih yang mau kita bicarakan Bu Nuni di siang hari ini? Eh, iya, Pak. Sebenarnya saya ada sedikit permasalahan, Pak, ini. Ini terkait dengan siswa saya di sekolah, Pak. Jadi akhir-akhir Hmm, ini ada aja masalah di sekolah ini, seperti masalah perundungan gitu, Pak. Dalam seminggu ini ada 2 permasalahan yang terjadi tepatnya di kelas saya. Seperti itu. Dan juga ini dengan orang yang sama. Demikian, Pak. hmm. Berarti masalah perhubungan di anak-anak ya. Iya, betul, Pak. Nah, kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa dari percakapan ini? Eh, saya ingin mendapatkan pencerahan begitu, Pak ya, atau dibantu eh, mencari jalan keluar dari permasalahan saya yang saya hadapi sekarang seperti itu, Pak. Ya, ya, ya. Nah, dari pengamatan Ibu, kalau berbicara tentang perundungan, kira-kira harapan apa yang Ibu inginkan seperti itu? Ya, saya maunya supaya kelas saya lebih tentram gitu, Pak ya. Jadi, kalaupun ada permasalahan ya jangan terlalu bagaimana ya, jangan terlalu sering terjadi di kelas saya. Jadi, di sini kan membuat saya jadinya kurang fokus ke dalam pembelajaran, siswa juga demikian. Karena ada permasalahan demikian, mungkin Hmm, fokus siswa juga jadinya tidak bisa berjalan dengan baik, tidak optimal. Jadi dia habis bermasalah dengan temannya, pasti saat kita ajak belajar, fokusnya, emosionalnya pasti udah berubah seperti itu, Pak. ya, ya, benar, benar, benar. Apa yang Ibu sampaikan benar sekali. Tapi izin yang mengulang kembali, Ibu merasa gimana anaknya ada kayak perundungan seperti itu ya? Iya. Terus yang melakukan itu aja seperti itu. Iya, betul, Pak. Terus nah, kira-kira situasi yang baik yang seperti apa yang Ibu harapkan? Situasi kelas maksudnya yang ideal, yang baik yang Ibu tadi lontarkan itu seperti apa yang Ibu inginkan kira-kira? Kalau maunya saya, Pak, ya, biar saya juga fokus mengajar, tujuan pembelajaran bisa tercapai, anak-anak juga rileks dalam pembelajaran tanpa ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Jadi maunya saya ya menciptakan kelas yang damai, tentram, tidak ada permasalahan, salah satunya permasalahan perundungan, itu supaya tidak ada, biar anak-anak itu fokus. Nah, jikapun juga namanya anak-anak ya ada, tapi mereka harus mampu Hmm. menyelesaikan dengan baik-baik seperti itu, Pak. Tidak dengan kepala Oh, apa namanya? Kepala panas ya itu bahasanya ya. Jadi panas saling ya. ya saling Benar-benar. saling berkelahi sampai ya ini kasus saya sudah sampai berkelahi dan juga apa namanya ini kancing bajunya lepas, Pak. Seperti itu anaknya. Oh, iya, iya. Nah, eh, dari apa yang Ibu sampaikan tadi sampai apa perkelahian mungkin nggak bagus kita lihat mungkin ya. Iya, Pak. Terus pembelajaran juga terganggu dan sebagainya. Nah, kira-kira hambatan apa saja yang Ibu alami? Mungkin seperti apa gitu hambatannya eh, yang Ibu alami selama ini? Jadi selama saya melakukan pembelajaran itu berjalan, Pak, seperti biasa. Tapi yang saya tidak bisa kontrol itu adalah saat jam istirahat biasanya, Pak. Jadi permasalahan itu muncul saat jam istirahat kebanyakan dalam seminggu terakhir ini. Anak-anak saling melakukan perundungan, memang salah satu mempunyai Iya. sikap yang keras kepala seperti itu, Pak ya.
Jadi satu Mhm. mengejek temannya, lagi satu tidak terima, ya. Terjadilah perkelahian, Pak, tidak mau diselesaikan dengan baik-baik. Jadi terhambatlah itu. Setelah itu mereka tidak langsung bermaaf-maafan, masalah juga tidak selesai, mereka langsung belajar. Jadi saya lihat saat mengajar itu tidak fokus, mereka masih seperti ada amarah yang belum cair seperti itu, Pak, mereka Iya, ini. benar benar. Ya, benar sekali. Kalau tidak salah saya dengar tadi ada apa namanya, jam istirahat ya, Bu, ya. Iya, betul. Jam istirahat, eee, kita nggak bisa ngontrol, selanjutnya setelah terjadi mereka masuk kelas mengikuti pelajaran nggak bisa fokus, mungkin ada Iya. rasa dendam. Jadi kalau nggak salah Ibu sampaikan seperti itu Iya. ya. Benar sekali kalau kita sebagai guru ya memang agak gimana gitu, tapi boleh saya tahu dari apa yang Ibu sampaikan, apa kira-kira kekuatan yang Ibu miliki untuk mengurangi, eee, ke apa namanya, tindakan itu atau bullying itu kepada, yang dilakukan oleh anak gitu, kira-kira? Sebenarnya sudah saya coba, Pak. Saya menasehati mereka, menegur mereka, saya menempatkan diri sebagai posisi sebagai guru yang mempunyai posisi di manajer ya. Manajer habis itu juga saya Mhm. selesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Sudah, Pak, sudah saya selesaikan, sudah saya tanyakan sampai tahapan segitiga restitusi itu. Mereka saat itu sudah eh, selesai permasalahannya dalam beberapa hari itu. Mhm. Tapi beberapa hari kemudian muncul lagi yang sama, orang yang sama melakukan itu, Pak. Jadi saya bingung jadinya di Oh, sini ya. bagaimana cara saya ya enaknya ini biar anak ini bisa berubah dan kita juga guru benar melakukan apa namanya mencari jalan keluarnya. Ya tidak Iya, pakai dengan dengan keluarga. hal-hal lainnya ya. Kita sudah menerapkan dengan hal-hal yang Mhm. sangat baik dan juga bersahabat dengan siswa gitu loh. Iya. Jadi yang sempat dengar sudah melakukan apa namanya itu pembinaan ya, Sudah. menggunakan segitiga restitusi, spesifik posisi manajer dan lain sebagainya. Mm-mm. Kira-kira ada nggak strategi lain yang mungkin terbayang di benak Ibu Noni untuk mengurangi terutama si anak ini agar tidak lagi melakukan tindakan bullying kalau efek jerah lah ibarat seperti itu. Mungkin ada nggak Mm-mm. terpintas di benak Ibu? Apa ya, Pak, ya? Mungkin ini karena saya cuma melibatkan anak aja mungkin, Pak, ya. Mungkin orang tua harus tahu sebenarnya Mmm, permasalahan ini. Jadi karena sudah berlarut-larut terjadi dan terus terjadi diulang-ulang dengan orang yang sama, mungkin ada baiknya saya mhm, melakukan pendekatan dulu sama orang tua yang bersangkutan, eh, dan saya di situ mungkin harus kolaborasi dengan orang tuanya. Jadi selain saya mengawasi anak tersebut di sekolah, mungkin saya harus meminta bantuan kepada orang tua, Pak, di rumah untuk mengawasi anak tersebut. mhm, Jadi mungkin dengan harapan kalau saya kolaborasi dengan orang tua, di mana anak-anak kan jamnya lebih banyak mhm. di rumah ya, Pak, ya, ketimbang di sekolah. Iya betul. Dengan Nggih, itu ya mungkin betul betul. harapan saya hal itu bisa menimbulkan efek jerah ke anaknya. Jadi berubahlah sikap Nah, mereka. Seperti itu mungkin, Pak, ya. benar mhm. Iya benar sekali yang setuju apa yang Ibu sampaikan, tadi sempat dengar nih ada apa namanya, terus mengingatkan pada anak, selanjutnya mengadakan kolaborasi dengan orang tua murid karena apa tadi yang menarik itu menginformasikan atau berkolaborasi kepada orang tua murid. Nah, jadi apa yang telah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu yang bisa Ibu lakukan nih? Rencana yang Ibu lakukan? Mungkin kira-kira, eee, apa namanya tuh, kapan atau sebagai gimana tolak ukurnya mungkin ya, tolak ukurnya yang Ibu ingin keberhasilan rencana ini mungkin? Mungkin dalam waktu dekat, Pak, ya, secepatnya karena saya nggak mau ini terjadi kembali. Untuk saat ini kan sudah sedang baik-baik saja karena waktu ini sudah 2 kali terjadi, Pak, dalam seminggu.
Jadi untuk waktu dekat ini saya Ya, tetap ya, ya. akan melakukan pendekatan bersama orang tua yang bersangkutan terlebih dahulu. Saya mungkin akan minta bantuan orang tua untuk datang ke sekolah sehingga saya dapat jelaskan. Karena kalau lewat handphone tuh biasanya kan kurang serak gitu Pak ya, semua yang kita utarakan. Ya. Jadi nanti setelah saya melakukan pendekatan, saya berikan memaparkan permasalahan terjadi terkait permasalahan anaknya tersebut. Saya mungkin minta bantuan untuk di rumah didampingi juga anaknya, sering dinasehati, diberikan contoh-contoh yang baik seperti itu, Pak. Nah, mungkin itu rencana saya yang pertama, Pak Ya. ya. Dan mungkin untuk yang lain sepertinya perlu saya terapkan ke anak-anak yang lain sepertinya ini, Pak. Karena supaya anak yang lain tuh tidak meniru kelakuan temennya. Jadi tetap nanti akan saya kasih pengumuman atau video mungkin Pak ya. Video yang berkaitan dengan perundungan saya share di grup WA mungkin Pak. Saya punya grup WA kelas, mungkin itu bisa saya manfaatkan Pak. Jadi ada 2 rencana lah mungkin ke depannya kalau bisa saya jabarkan ini Pak, dan semoga aja dapat berhasil ya dengan hasil yang saya inginkan di sini begitu Pak. Ya. Kalau tidak salah yang tangkap, yang rencana pertama itu eh, mengadakan komunikasi dengan orang tua murid Mm-mm. berkenaan dengan tindakan si anak ini mungkin ya, Iya, karena waktunya mereka lebih banyak di rumah seperti itu kan. iya betul Yang Pak. rencana kedua, kalau tidak salah, akan menginformasikan ke siswa lain Mm-mm. agar tidak meniru yang si A ini Mm-mm. tentang mungkin berupa video dan sebagainya. Seperti itu kalau tidak salah Ibu, Iya, benar? betul Bapak. Nah, nah yang mana kira-kira paling yang mungkin Ibu lakukan lah, mungkin kali waktu ini atau minggu ini atau mungkin yang mana lebih diprioritaskan? Apakah yang pertama, apa kedua? Yang Ibu lakukan dulu Mm-mm. untuk bentuk sebagai apa namanya tindak lanjut lah Iya, ibarat seperti itu. iya. Saya rasa memang yang harus darurat nih saya lakukan adalah menindak kedua siswa itu dulu yang melakukan perundungan itu dulu Pak. Jadi setelah saya tindak itu dulu, setelah saya selesaikan bersama orang tuanya, baru mungkin saya bisa lanjutkan kepada siswa yang lainnya. Begitu Pak, itu karena yang paling mendesak menurut saya ya. Jadi nanti ke Ya, depannya benar-benar. sesuai pertanyaan Bapak tadi, tolok ukur yang bisa saya lihat di sana adalah jika siswa itu tidak membuat permasalahan lagi ataupun mereka ada permasalahan, namanya anak sekolah mungkin ya, anak sekolah dasar masih Pak, Ya. adanya permasalahan tapi mereka berhasil selesaikan dengan baik-baik. Saya rasa itu tolok ukur dari kecapaian hal yang saya lakukan ini, permasalahan yang solusi yang saya ambil Mm-mm. ini gitu. Jadi di situ mungkin saya bisa Ya, mengukurnya Pak. oke, benar sekali ya. Tidak terasa Bu ya, kita sudah Oh cukup sudah Pak, panjang cerita ya benar. iya Nah, sudah lumayan lama Pak. kira-kira uh, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kali ini kira-kira? Iya Pak, jadi sesuai harapan saya ini sepertinya Pak. Tadi saya sebenarnya bingung Pak, karena masalah ini berlarut-larut terjadi. Tapi Ya. berkat kita berdiskusi di sini, jadi saya dengan percaya diri mencari solusi apa yang harus saya lakukan ke depannya. Nah jadi dari Hmm. awalnya saya bingung menjadi sudah ada rencana nih ke depannya Pak. Begitu Pak ya, terima kasih Bapak sudah Iya, iya. membantu saya untuk mencarikan solusi atau jalan keluar untuk permasalahan saya ini Pak. Oke, sama-sama Ibu. Tapi ingat, untuk minggu depan, tolong dong ceritain nanti biar tahu perkembangannya Iya, gimana. Dan saya pribadi tetap mendoakan kepada Ibu Nuni semudah-mudahan bisa terwujud ya apa iya. yang Ibu Nuni harapkan seperti itu. Gimana? Nggih, nggih. Nggih Pak, Sungkara terwujud Oke, Pak nggih, oke. dan dalam waktu dekat Oke, karena oke, akan terima saya kasih. lakukan. Oke, terima kasih Bu Nuni. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Iya. Selamat siang Bapak Komal, terima kasih. Oke, sama-sama.